Nightmares from Hell yang dirilis tahun 2003 merupakan game yang dibuat oleh Jowot Productions. Berbagai kekonyolan yang ada dalam game ini menjadikan siapa saja yang bermain akan merasa sangat senang karena bisa menjahili tetangga dengan aksinya yang unik. Strategi yang harus kamu susun di game ini harus sempurna. Kalau tidak, kamu akan tertangkap si pemilik rumah dan membuat misinya gagal total. Meski terlihat mengesalkan jika jadi si pemilik rumah, game ini menjadi game favorit anak muda di tahun 2000-an dan sangat berkesan untuk memainkannya terus. Berikut 5 fakta unik Nightmares from Hell yang bisa jadi merupakan game terunik yang pernah dirilis. Yang pertama, memiliki cerita yang unik dalam permainannya. Mengangkat topik yang beredar di masyarakat, game ini dapat membuatmu tenang akan hal itu. Karena game ini merupakan game seperti balas dendam kepada tetangga yang jahat. Menyelinap ke rumah diam-diam lalu menjadikannya marah karena keusilan yang kamu mainkan dalam game ini. Semakin besar atau semakin marah tetanggamu, maka akan semakin besar poin yang kamu dapat. Namun tak semudah itu, kamu harus menyusun taktik yang baik dan melihat rutinitas tetangga agar dapat mengusilinya dengan lancar. Yang kedua, memiliki cerita atau yang kedua, gameplay sederhana namun betah untuk terus memainkannya. Di sisi lain, Nightmares from Hell merupakan game dua dimensi yang hanya dapat kamu kendalikan dengan kendali mouse dan berpindah objek. Bersembunyi dan mengambil benda dapat kamu lakukan di dalam rumah tetangga sambil memikirkan taktik untuk menaruh perangkap. Namun, rumah tetangga ini pun unik. Ada 3 lantai yang dapat kamu temui dan tersedia beberapa season untuk menuju tahap berikutnya. Yang ketiga, aturan main yang sederhana. Setiap level yang kamu mainkan dalam game ini memiliki beberapa jebakan perangkap yang harus kamu pasang sesuai tempatnya. Menentukan taktik dan waktu yang tepat untuk memasangnya butuh waktu yang cukup lama. Kamu harus menghindari si tetangga dalam satu ruangan yang sama agar tidak gagal dalam permainan ini. Jika terdesak dalam satu ruangan, kamu dapat bersembunyi di bawah kasur maupun lemari. Semakin efektif jebakan yang kamu pasang, maka presentasi emosi akan semakin tinggi dan poinmu semakin bertambah. Yang keempat, game dengan tingkat kekonyolan yang tinggi. Menceritakan keusilan si Woody, yaitu karakter utama game ini, dan Pak Tua sebagai tetangga atau sebagai tetangganya tentu sangatlah lucu. Mengingat jika diaplikasikan dalam bentuk kehidupan nyata, semua akan terasa konyol dan tak masuk akal. Namun di sisi lain, game ini akan membuatmu berpikir strategi terbaik dalam menyusun taktik. Kejelian dalam membutuhkan barang yang digunakan untuk memasang jebakan juga butuh keahlian. Tak heran jika game ini tergolong unik namun sederhana. Bahkan tak ada game lain yang seperti ini dari segi permainannya maupun grafiknya. Yang kelima, game yang dapat meredakan stres. Jika laku atau tingkah laku tetangga jika marah akan membuatmu tertawa berbahak-bahak. Ekspresinya yang memerah hingga tulang punggungnya retak menjadikan hal ini lucu. Kejahilan yang beragam yang jadi sasaran utama game ini tak kalah menarik untuk dimainkan. Meskipun mengganggu tetangga di dunia nyata adalah hal yang dilarang, namun pada game ini terkesan unik sehingga dapat meredakan pikiranmu yang sedang kacau. Memainkannya game ini memang butuh taktik, namun hal itu dapat kamu pahami seiring memainkannya terus menerus. Meski game ini telah dirilis 13 tahun yang lalu, grafik game ini memang masih kurang memuaskan untuk kamu yang suka grafik keren dan tajam. Namun, hal ini dapat tergantikan dengan alur cerita dan permainan yang meriah walaupun dengan grafik yang sederhana. Oke, dan itulah fakta-fakta unik dalam game Nightmares from Hell. Ya, dan sorry kalau itu berbicara itu sedikit medok ya, atau sedikit yang diloncat-loncat gitu teman-teman ya, atau sedikit yang salah gitu. Sorry banget. Karena gue itu kalau apa itu berbicara itu gak lancar sih. Kadang salah, kadang benar gitu teman-teman ya. Ya pasti kalian telah tahu teman-teman ya. Oke, dan gue tuh sudah ngabulin pertanyaan Dayan teman-teman ya, dari komentar JK teman-teman ya, atau hashtag JK. Oke, jadi kalau kalian tuh mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Caranya videonya itu ada di link deskripsi teman-teman ya. Oke, dan sampai jumpa lagi dan kita bertemu lagi di next video. Oke, bye bye.